إله إلا الله وحده لا شريك له له القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنة وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا كذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه ماجه. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nabbih qulubana bi hidayatika kama nawwarta al-ardu min syarrika wa nabada birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas terang nikmatnya, limpahan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa duduk di masjid setelah sholat maghrib sebelum isya. Mudah-mudahan kita termasuk itikaf di masjid dalam sebentar kegiatan rutin ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bolehkan evaluasi lihat menilai kegiatan pengajian kita ini bisa disebut layaknya walayaknya nubiro terbaik, tapi ayah gitu rehat nama sama anak kiri wayak Allah harus kita. Jadi kalau DKM usul mereka dari pengurus DKM diwajibkan mengikuti pengajian. Tidak ada itu. Jadi pengajian program Masjid Istiqomah umum. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mungkin diwajibkan lah pengurus DKM. Dulu pernah saya begitu. Sekurang-kurangnya pengurus DKM duduklah di masjid sebentar atau bina ngurus masjidnya ditambah di bina wah hebat. Bapak-bapak ibu-ibu sebenarnya kewajiban bapak tetapi bapak ada kewajiban ngajak ke istri. Jadi istri masih betul dikedah ke pengajiannya. Cukup aja tanggal 9 kepapanan acara kira di bumi. Kewajiban suami adalah memiliki istri, terutama dalam ibadah. Dan sampai istri tidak bisa ibadah, belum sempurna ibadah. Tanggung jawab kita sebagai suami. Dan tidak heran, ya, sekalipun kita seorang suami mungkin ahli ibadah, baik ibadah, tapi istrinya tidak memperoleh pendidikan dari suami, kita hidup payahnya bisa ditanggung ke isbah. Kapan bapak surga disebut aja dari keluarga. Dia jangan jadi ibu bertanggung ini. Bisa kita kalau bapak tuh pernah berjalan, lagi di Istiqomah malam Sabtu. Ada saya namanya seperti pernah berbeda. Kemarin begitu bapak-bapak mengenai kewajiban suami mendidik, mengajar, mengingatkan istri terutama di dalam masalah ibadah. Tapi sekarang makan sudah ada pengajian ibu, malah yang pada cinta ibu ramai di rumah bisa deh tak lupa sama umum itu maksudnya ayo pasar ibu pemuda
saya pemuda-pemuda umum, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam hadis Rasulullah, kunaon pangurang dikedahkeun diwajibkeun milarang ilmu, terutama ilmu agama, ilmu ibadah. Dawan Rasul, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada ma'an fa alaihi. Saja manusia yang bahagia, senang hidup di dunia, pakai ilmu. Saja yang bahagia, senang hidup di akhirat, paling ini maka pakai ilmu. Waman ma'an, siapa orang yang ingin kedua ada bahagia, senang, tenang di dunia dan akhirat, paling ilmu dengan ilmu. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah ayyudabir umur din bil ilmi. Orang yang tahu itu orang yang mengajar apa yang menjalankan agama, mengatur agama bil ilmi dengan ilmu. Ibadah tidak akan jalan kalau pakai ilmu, tidak pakai ilmu. Oleh sebab itu maka minimal 1 minggu 1 kali kita duduk di tak gitu-gitu kene. Tak ada kejelasan agama mah. Kalau kita mau memperoleh penjelasan yang dijelaskan itu sudah tahu, sudah bisa, itu minta untuk menguatkan. Atau nabi kalian nyemut ini suatu saat kurang bilang. Tahu peminawah ilmu eta namanya apa sebagai ilmu. Kita mau menjadi terang. Bagaimana dia? Kita harus menyadari bahwa kelemahan kita itu masih banyak kekurangan di bidang ilmu, misalnya di bidang agama. Orang mengatur ilmu agama itu masalah sholat. Sampai saya usul ke TKM kita pulang selanjutnya. Ada pengajian itu bukan tidak penting masalah fikih dan masalah sholat. Sudah dari dulu. Sudah masjid ini berdiri yang dibahasnya sholat, berjamaah, sholat sunat. Nah sekarang masih banyak masalah fikih yang belum kita ketahui, tapi masyarakat berhubungan. Contoh masalah riba, orang berhubungan dengan bank, ya. Masalah pinjam-meminjam, sewa-menyewa, itu kan ada aturannya dalam ajaran Islam. Nah ini yang perlu kita tambah wawasan. Bukan tidak penting ya DKM kita beberapa kali yang pengajian ini itu kita bukan membahas sholat. Anggaplah kita sholat alhamdulillah sudah tertib. Tapi banyak ilmu agama yang wajib kita ketahui untuk kehidupan. Jangan sampai kita karena tidak tahu nyelonong karena masalah tadi masalah masalah harta tadi, riba misalnya, banyak masalah. Semuanya itu ada dalam Islam dan dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kewajiban mencari ilmu untuk masalah-masalah ibadah, masalah-masalah agama itu fardu ain. Fardu ain itu wajib kepada setiap individu. Di orang Islam wajib nonton kajian pertama batal. Tiap kepala orang diwajibkan untuk mengetahui, mempelajari, ilmu khususnya masalah agama, ibadah. Fardu ain wajib ain kalau tidak dosa. Tapi perintah oleh Allah. Bahkan Allah berkata diangkat derajat orang yang berilmu dan orang beriman dan orang yang berilmu dengan derajat. Bahkan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Boboknya tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadah orang yang bodoh. Contoh, orang yang berilmu kalau mau tidur itu kan baca basmalah, baca doa sampai imam
dalam sunat orang langsung. Tapi orang yang bodoh ibadah, siapa penting sholat. Di tanggal sholat mana ada sebumi, begitu kita bobok. Nah itu harus ibadah, jangan bodoh. Saum terus-terusan terus disangka macam apa? Kalau berbagai, tidak jalan-jalan berapa saum terus disangka ibadah. Siapa bodoh, tapi kan tidak baik begitu. Ada contoh. Jadi sebanyak sampai itu begitu. Ya. Orang yang berilmu sekedar mau ilmu sudah ibadah. Orang-orang yang bodoh belum tentu. Maksudnya itu saking pentingnya mencari ilmu. Bahkan kata Allah kata Rasul, siapa orang yang mencari jalan mencari ilmu maka dimudahkan jalan ke surga. Jalan ke surga, jalan ke surga itu adalah praktek-praktek yang memerlukan ilmu. Terutama tadi ilmu agama. Nah, kalau ilmu masalah dunia, masalah teknologi, ya, kedokteran, pertanian, ekonomi, secara ilmu kalau disiplin ilmu itu patut dibayar. Tidak usah semuanya orang dari dokter, tidak usah semua orang dari ahli ekonomi semua, ahli teknologi semua, tidak wajib. Tapi harus diantaranya satu kelompok ada orang yang jadi dokter, belajar dokter dibayar. Kalau tidak ada satu kampung dengan satu negara yang belajar ilmu kedokteran, dosa semua. Seperti sholat terhadap jenazah. Namun tidak ada nanti ayat seorang pun orang Islam sedang meninggal, tidak ada seorang pun yang mengurus jenazah, dosa semuanya. Tidak ada salah seorang sebagian terjun mengurus dari mulai memandikan, menyelatkan, membungkus, menyelatkan sampai itu cukup dengan banyak upaya, termasuk mencari ilmu. Nah, tetapi kaitan dengan masalah ilmu agama, khususnya masalah ibadah, itu wajib di setiap orang. Nanti tidak akan dibebankan kepada ini, kepada ustaz, kepada kiai, tidak akan dibebankan. Ini diminta pertanggungjawab seorang-seorang. Berdasarkan tadi berdasarkan pengamalannya, ya berdasarkan ini. Jadi setiap manusia silakan orang yang berilmu, yang berilmu juga celaka kalau yang beramal. Amal masih tidak celaka kalau yang amal yang soleh. Yang beramal soleh itu masih celaka itu yang wajib yang kekal, yang daim yang agung terus. Nah ini ibu-ibu, ini pentingnya mencari ilmu ini. Ilmu dari kaitan masalah kemudian masalah ibadah. Masih banyak ilmu yang wajib kita ketahui tapi belum kita ketahui. Supaya kita dari masalah kehidupan sehari-hari dan tidak menerobos pada hal yang tadi yang dosa. Nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di buku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan ini saya tadi bacakan surat Al-Zariyat ayat 15 sampai 18 yang kaitannya dengan orang-orang yang muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Kita sebenarnya orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa fi jannatin, berarti dalam surga, di dalam apa namanya itu taman-taman surga, wa uyun, dan ada mata air di surga. Habib pernah menerangkan sampai ada 3 kelompok manusia yang dijelaskan di dalam surat Waqiah. Sampai di situ ada ahli surga dan email yang diberikan oleh Allah kepada ahli surga. Ada sabiqun as-sabiqun, ada ashabul yamin, masih ahli surga, ada ashabul shimal. Jadi kelompok kiri ahli neraka. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang disebut derajat muttaqin. Nah, muttaqin itu diawali mulai dari muslim. Muslim itu orang-orang yang berserah diri,
Aslami muslim Islam bahwa muslim, simpai muslim. Jadi orang yang berserah diri, orang yang berserah diri dengan ditandai seorang muslim itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ketika orang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah menjadi muslim. Haram darahnya, tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Nah itu muslim. Nah kemudian muslim itu adalah bagaimana kata Rasul, orang yang menjalankan keislaman, rukun Islam. Ya, itu muslim namanya itu. Orang yang berserah diri. Salimah, lalu dari salimah itu ada aslama, muslimu Islam, buat muslim. Kemudian yang kedua mukmin. Dari muslim itu sudah memulai dari dasarnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya itu, maka meningkat akan menjadi orang mukmin. Orang yang percaya, amanah yu'minu, bahwa mukminun, orang yang percaya, yang memiliki keyakinan mukmin itu ada. Sudah meningkat dari muslim, ya, dari pengakuan syahadat tadi 2 kalimat syahadat lalu meningkat menjadi mukmin. Orang muslim yang imannya terus meningkat itu disebut mukmin. Batasannya adalah tasdikul qawlina, yakin itu, tidak dalam hati yakin tentang yang diimani, tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat dan seterusnya sampai qada dan qadar dan hal-hal yang gaib. Sekarang ini banyak orang yang mengaku muslim, agamanya Islam, mungkin kesana menjadi mukmin, tapi kan banyak yang tidak percaya pada yang gaib. Ada yang tidak percaya yang gaib. Ada itu di antara manusia, KTP-nya Islam, kan muslim, tapi tidak percaya yang gaib. Hal-hal yang akan terjadi nanti setelah manusia mati. Nah, mimpi dari mana gitu saja bisa sedang itu. Itu artinya apa? Islamnya tidak bergerak, ya. Stagnan cicing, nah, tapi minta menjadi mukmin, dan orang yang orang Islam atau Muslim yang memiliki iman yang meningkat, yakin di dalam hati, diucapkan oleh lisan, ikrar di lisan. Terus ada temannya, amalun bil arkan, atau bil jinan. Nah, mempraktekkan keislaman itu di dalam kehidupan menggunakan anggota badan ini seperti tadi, ya, praktek ibadah. Nah, itu sudah jadi dari muslim meningkat menjadi mukmin. Nah dari mukmin ini terus meningkat mukmin akan menjadi muttaqi. Maka orang-orang yang beriman oleh Allah masih disuruh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang yang beriman, orang mukmin, bertakwalah kepada Allah. Jadi tidak cukup orang itu mengaku sebagai muslim, tidak cukup orang itu satu yang mukmin, pasti dipanggil oleh Allah. Orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa tempati sampai takwa yang sebenarnya takwa. Jangan setengah-setengah. Kata Rasulullah itu zaman Rasulullah apa namanya itu begitu sami'na wa ata'na para sahabat. Aku dengar, aku taat. Tidak ada yang membantah segala macam. Maka kita tahu di dalam sejarah kenapa Al-Quran turun secara beransur selama 23 tahun, yang 60 sekian ayat itu diansur. Kenapa? Sebab itu sesuai dengan kebutuhan, ya, kejadian dan juga dihafalkan lalu dilaksanakan. Jadi kalau misalkan sebagai manusia biasa, kalau Al-Quran sekaligus turun, ya, dan yang pertama Nabi Muhammad itu tidak dicicil, tidak dikirimi, sekaligus dan mungkin Rasulullah akan sebagai walaupun fatonah cerdas akan merasa kesulitan. Yang akan lebih sulit itu para sahabat.
Sebab itu dengan maha kuasanya Allah, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad ya, dari malahul mahfud ke langit pertama sekaligus, lalu dicicil selama 23 tahun. Kenapa? Tadi samina wa ta'ala didengar, dipatuhi. Itu para sahabat. Tetapi ketika ada perintah ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu pada Allah haqqa tuqatih, takwa yang semaksimal mungkin. Sahabat masih gundah, sahabat masih mendesak, masih usul pada Rasul ya Rasulullah. Kami ini sudah samina wa ta'ala, apa yang diperintahkan oleh Allah, contohkan Rasul, kami ikuti. Tapi kami tidak bisa ini haqqa tuqatih. Sampai begitu para sahabat pada sudah maksimal, bahkan mungkin overdosis imannya gitu. Overdosis itu. Contohnya ada begini. Mau mencontoh Rasul sampai ada orang yang tidak tidur semalam sholat. Ya. Ada orang yang tidak makan setiap hari sahur. Nah, orang Rasulullah itu kata itu sudah melampaui itu batas. Nah, orang Rasulullah di pressing, ditekan. Oh, salah kalau begitu. Saya manusia, saya sudah tidurlah, bangun pada saatnya, pada sebagian malam. Saya manusia, ya, saya makan, saya puasalah pada waktu tertentu. Jadi artinya apa? Di Rasulullah tidur. Tapi itu masih berkata, saya tidak bisa atau penting. Nah, maka untuk meredakan kebimbangan, kegundahan para sahabat, maka turunlah surat At-Taubah ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum sesuai dengan kemampuanmu, kondisimu. Nah, baru di situ ada kemampuan itu. Dulu kan ada sahabat, ya Rasulullah, kalau orang kaya itu kan berbeda dengan saya katanya. Kami orang kaya sholat, saya sholat berkait dengan sholat, ya, puasa. Tapi kata orang kaya bisa sedekah, bisa zakat, kami tidak bisa yang Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak ini untuk menenangkan para sahabat. Ketahuilah bahwa setiap langkah kaki menuju sholat sedekah. Waktu khutbatin dari sholat sedekah. Langkah kakimu dari rumah, dari tempat menuju sholat sedekah. Ya. Waktu itu ada anis balik membuang duri dari jalan, dari kehalangan jika orang jatuh kalau lewat, kayak batu menghalangan, ya. Orang lewat, mobil motor, dikesampingkan sedekah. Jadi sedekah orang yang tidak punya itu segitu dah. Sedekah katakan. Jadi Rasulullah tidak mengecilkan harapan para sahabat supaya sama memiliki derajat sedekah dengan orang kaya. Itulah sedekahnya itu dari zikir sedekah, dari membuat duri, bahkan langkah kaki saja. Lantas dalam sejarah ada satu Bani Maksum, kalau tidak rumahnya jauh dari masjid. Jauh kan? Kalau perjalanan seperti dapat dengan perjalanan dari rumah ke ini sampai 3 jam. Jauh. Lalu satu kampung itu mau pindah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami jauh, rumah kami jauh dari masjid, kami ingin dekat, dekat ke masjid, mau pindah. Satu bani, satu kelompok, banyak dekat masjid. Apa kata Rasulullah? Urungkan niat kalian, sebab langkahmu menuju sholat sedekah. Nah, jadi pada masjidmu kenapa ayam pada tepi ke masjid teh, gimana kan? Masjid, saya kira udah ada sangat-sangat begitu. Hartosna Rasulullah itu melalui Islam tidak memberikan rasa letih puri, simis. Nah, bagi orang yang dekat masjid enak sholat di masjid. Bagi orang yang jauh langkah apa gitu? Sudah begitulah itu Islam untuk mencapai sebaik tadi derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang naik
dari mukmin menjadi muttaqin. Orang-orang yang mukmin terus meningkat keimanannya ya, dengan amal bertakwa, mengamalkan dengan anggota badan, maka aku menjadi orang-orang yang muttaqin. Nah, kalau sudah muttaqin mah dijamin oleh Allah. Ya. Orang-orang yang takwa itu kan dijamin oleh dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki tanpa kira-kira. Roma yang terpilah yang kalau makhraja wayat itu minoritas. Orang yang sudah derajat muttaqin, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dan segala urusan, dan akan diberikan rezeki yang tidak dikira-kira dari majalah. Bahkan segala urusan dimudahkan Allah. Hanya bapak-bapak ibu-ibu, ya marilah kita sulit kita untuk menjadi orang yang derajat muttaqin. Kata Rasulullah, kata Allah, mastata'tum dengan kemampuan kita. Kalau kita mau mampu masih melangkahkan kaki, mampu duduk di masjid, itulah mungkin kemampuan kita. Kalau sudah tidak mampu ya, itu namanya juga tidak mampu. Tapi mampu berdasarkan syariat, bukan mampu karena hawa nafsu. Nah, syariat ahli. Sholat seperti sholat wajib orang yang sehat, yang normal sholat sambil berdiri, sholat fardu. Sholat sunnah. Tapi kalau tidak mampu untuk berdiri kan diperbolehkan dulu. Namanya mastata'tum begitu, syariat itu. Berarti saum juga sama. Saum wajib jam Ramadan. Kalau tidak sanggup berdasarkan keterangan medis atau perasaan diri yang betul-betul tidak sanggup karena sakit atau sudah tua misalnya, itu kan syariat. Itu mastata'tum. Jadi mastata'tum di sini ada mastata'tum sesuai dengan syariat. Kan berdasarkan keinginan hawa nafsu. Apalagi masalah ibadah, bapak-bapak kita sudah paham masalah ibadah itu kan urusannya bukan urusan masalah akal kita, menurut kita, tapi ada patokannya. Ibadah makhluk itu kan sholat misalnya kan. Al-asal ibadah kan al-butlan. Asal hukum dasar ibadah makhluk ditolak, dilarang. Soalnya ada perintah dan ada contoh. Sholat ada perintah aqimus sholat. Contohnya apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai para sahabat, sholat kalian seperti kalian lihat aku sholat. Maka sahabat itu memperhatikan sholat Rasul. Bagaimana? Pertanyaan kita, kenapa suka ada yang sama beda-beda? Maklum, sahabat Rasulullah SAW kan berbagai sahabat Rasul itu kan lama. Mungkin satu saat Rasulullah membaca dalam kitab itu, mungkin saat sahabat yang lain doa dari ini, maka terjadilah perbedaan yang kalau perbedaan itu ada sumbernya, itu diakui sebagai syariat, bisa dijalankan ibadah. Jadi tidak seenaknya kita. Itu seperti tadi, pikiran orang sholat sama penting, harus sudah terciptakan pikiran orang. Betul menjadi sare, bobot tidak. Orang sholat serangan, sapu penting di bobot, ciptakan mahal, tapi cip syariat dilepaskan bagi daya contoh. Kalau sahur tadi, sahur tadi. Hadirin rahimahullah, jadi tetapi tidak usahkan muamalah. Hubungan manusia dengan manusia itu masalahnya asal hukum dasar Allah. Boleh. Mana dari muamalah bermuamalah dan yang dilarang kecuali ada larangan. Nah, komunitas ayat larangan ya, dari Allah dan Rasul baru stop dagang. Mana mendagang dengan baik? Caranya apakah bagaimana saja? Tetapi kalau sudah ada larangan, tidak boleh riba, tidak boleh menipu, tidak boleh itu membunuh orang. Itu larangan. Jadi di dalam belajar agama ada itulah ilmu, ada aturannya, Jadi tidak sembarangan sesuai dengan kehendak kita, tapi ada perintah Allah, ada contoh Rasulullah SAW. Maka saya pernah menyampaikan di sini dari Imam As-Satibi kalau tidak salah, sebahagian orang itu apabila perilakunya sesuai dengan sunnah Nabi, perilaku kita sehari-hari baik itu ibadah
makhluk maupun bermuamalah, ibadah sosial sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, itu bahagia, senang, bahagia. Kata Imam Syatibi di dalam salah satu itu ada 7, tapi salah satunya ada ketika amal perbuatan kita sesuai dengan sunnah. Nah, orang-orang yang mutakin berada dalam surga. Akhirnya nama atahum rohum. Nah, mereka mengambil apa-apa yang diberikan oleh Allah, yang didatangkan oleh Allah, ya, yang datang oleh Tuhan mereka. Jadi di surga, nah kalau masih ketika seperti di surat Al-Waqiah, mulai tempat tidur yang tersusun, makanan apa saja yang kita inginkan, minuman apa saja yang kita inginkan, sampai buah-buahan yang tidak pernah ditemukan di dunia ada. Di dalam surat Al-Waqiah yang tidak kelompok ada as-sabiqun, ada ashabus shimal, ashabus shimal. Kelompok kanan, alangkah bahagianya orang kelompok kanan. Ashabus yamin, yamin ahli kelompok kiri dan langkah celakanya kelompok kiri. Itu di sana ada apa-apa yang akan diberikan Allah di dalam surga, termasuk pisang yang tersusun rapi, pisang, buah-buahan apa yang kita inginkan yang pernah diinjak tidak ada. Bapak-bapak, menurut ilmu kesehatan yang saya pernah dengar dibaca jadi kalau kita apalagi sudah tua itu kan harus banyak makan buah-buahan. Baru dari sana awan-awan apel, mangga, jeruk. Ternyata mahal deh. Menurut saya kalau cinta mahal, subhanallah. Nah, di surga mah itu tidak meser, hukum hari mangga, buah-buahan. Ya tinggal orang menginginkan begitu. Itu pemberian Allah. Untuk orang-orang yang mutakin, orang yang bertakwa. Ya. Jadi kita bahagia di dunia, tapi lebih bahagia di akhirat. Jangan bahagia di dunia kumpul ke akhirat. Sengsara alhamdulillah. Hanya harus pakai pedoman aturan Allah. Ulah aturan hawa nafsu. Hawa nafsu yang berkuasa, yang menguasai, memiliki semua di dunia, tapi lupa akhirat. Nah, itu serangan. Jangan sampai hidup kita ini ya celaka terutama nanti. Perjalanan manusia itu kan yang panjangnya itu nanti. Kayak gula-gula, akan lebih utama daripada ini. Nah, bagaimana ini sebelumnya kami qobla dzalika muslimin. Nah, orang-orang yang mutakin dia akan masuk surga dan akan diberikan oleh Allah apa saja yang diberikan ketika hidup di dunia muslimin. Mereka orang-orang yang berbuat baik, ihsan, berbuat baik, muhsin. Baik perbuatan baik itu terhadap Allah, ibadah, maupun perbuatan baik terhadap sesama manusia atau makhluk yang lain. Itu muhsin namanya. Di muhsin itu ada orang Islam, ya, yang melakukan perbuatan amal baik dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Muhsin. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang muhsin pandangan Allah. Baik muhsin terhadap Allah, ibadah tadi sudah ditunjukkan contoh. Kemudian muhsin terhadap semua manusia. Nah, ini muhsin terhadap manusia itu harus diperhatikan. Kalau saya pernah menyampaikan bahwa ibadah sosial ini atau muamalah ini bisa menentukan ibadah atau yang kelak. Apabila muhsin apabila ibadah sosial kita ini rusak. Contohnya, ya, menyakiti orang lain, menghina orang lain, mau membantu lain berdosa, ya, menggali kesalahan orang lain, tidak tahu kesalahan diri ini kita ada dalam diri. Ya. Jadi ini bisa merusak amal soleh, bisa merusak amalan, bisa merusak amal ibadah sosial, rusak ibadah termasuk rugi.
Nah, oleh sebab itu muhsin terhadap Allah, muhsin terhadap sesama manusia damai. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasul, salam, sebagai kedamaian, bukan permusuhan, kedamaian. Salam. Di dunia ini, dari akhirat mati surga sekarang salam. Ucapannya tidak ayat maka tidak mendengar ucapan awan baju, ucapan kotor tidak ayat di surga. Tapi yang ada salaman. Nah, sekarang di dunia yang penting itu ada tadi kedamaian dengan tetangga, dengan masyarakat di dalam masyarakat. Jangan sampai ada tadilah permusuhan, karena masalah pilihan, masalah partai, ya, masalah ramai, masuk meeting, kita merasakan buktinya kirir, kalau TV, kalau HP, tenang, bisa stres, pikiran. Maksudnya nama, tidak memikir hal yang tidak berguna. Ini baca Quran lah gitu. Nah, jadi salam sampai ke arah sebarkan terangkan. Adu ta'am, berilah makanan orang lain. Ya seperti memberi makanan pada siapa saja. Wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Nah, ini masjid silaturahim ini. Pengajian ini bentuk silaturahim. Kemananya Bapak? Oh, ke dalam murun. Ayo Pak, ini kemana? Oh, kita masuk tukang balik. Aja kemana? Silaturahim. Kalau silaturahim masuk silaturahim, syaitan di depan kemana-mana. Tapi ke silaturahim, oh ya benar ya. Kalau murun, kita masuk tukang balik. Nah, silaturahim. Wasul bilahir pada saatnya. Sholatlah waktu malam panatnya di saat orang itu pada tidur. Tadkhulul jannah bisalam, akan masuk surga dalam damai. Jadi surga teh ngarindukeun tah. Ada anu tadi. Nyebarkeun kedamaian sesama manusia, memberikan makanan kepada siapa saja, terutama yang belum membutuhkan, menyambungkan tali silaturahmi dan sarana qiyamul lail salat. Jadi di sini kau belajar di sini yang kami sebut kan qalilan menjadi mayat dahulu. Mereka sedikit tidur waktu malam. Ada juga ulama Madinah baca bagi orang tua di atas 60 tahun tidurnya jangan kurang harus 8 jam. Mau tidur dalam jam seberapa tidur di jam seberapa? Kira-kira di jam 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang apa tentunya? Jam 5 bangunan, tentu jam 8. Nah, orang percaya dengan 8 jam dan kira-kira sudah memenuhi persyaratan, kurang enak badannya, tidur jam 9, bangun jam 3. Qalilan minal layli. Mereka itu adalah sedikit tidur waktu malam, banyak untuk sholat malam, tahajud. Tahajud itu adalah tadi kan tiket masuk surga, tadkhulul jannah bisalam. Wasallu bilail wa nasyam. Salat waktu malam. Bahkan saya pernah mendengar penjelasan Ustaz Ade Hidayat itu yang dimaksud wabil ashabul yastabiru surat Al-Imran ayat 17, orang yang takut, orang yang istighfar waktu subuh. Nah, itu kan ke akhir malam menjelang salat fajar, salat subuh. Jadi artinya supaya kita tidak mengganggu kesehatan Bapak-bapak, jadi ada bentuk baik itu. Jadi kita bangun malam itu di akhir malam. Kemudian kita berubah isi kurang tidurnya tadi. Ya cukup bangun jam 3, terus bisa sholat kita. Bisa sholat tahajud 8 rakaat, bisa witir 3 rakaat, bisa sholat taubah. Bisa Allah. Itu dari mulai jam 3 sampai menjelang adzan subuh sampai fajar. Ini yang disebut min sulusuli 2/3 akhir malam. Satu berakhir malamnya 2/3 malam itu. Bapak-bapak ibu-ibu, jadi orang yang takwa akan masuk surga. Di sana ada segala macam fasilitas itu
kanu qalilan minal laili ma yasbihuna mereka itu biasa tidur. Saya pernah menyampaikan di sini waktu kita ada 7 sunnah Rasul yang layak dihidupkan. Pertama tahajud. Yang kedua membaca Quran sebelum terbit matahari. Setelah azan terbit matahari baca Quran. Ketiga sholat duha. Sholat duha. Itu rezeki terletak pada sholat duha. Keempat, jangan tinggalkan masjid, terutama sholat subuh berjamaah. Berbahagialah bapak-bapak ibu yang senantiasa sholat berjamaah di masjid, terutama sholat subuh. Kemudian jangan lupa tinggalkan sedekah setiap hari, sekalipun kecil. Sedekah setiap hari. Kalau setiap hari, ya, yang sering itu. Saya menyarankan kalau ada harinya betul ada rezeki mau pergi ke masjid sholat subuh bawa itu. Maksudnya ada canceling di depan tuh. Insya Allah inilah mungkin simpanan kita. Kalau kita punya uang 1.000 atau 10.000, kita simpan misalkan 5.000 atau 2.000, itulah yang rezeki kita. Yang 5.000 mah tidak dipetakin cu. Oke, punya uang tapi biasa. Ada nanti berpahala, tapi dibandingkan sekarang nah misian gentleng misalnya apa di masjid itu lebih baik. Tapi kalau sama sekali untuk sedekah ke istri, kenapa itu wajib ke istri? 1 rupiah yang diberikan kepada sedekah itu, 1 rupiah diberikan kepada fakir miskin, 1 rupiah diberikan kepada istri di rumah, maka pahalanya lebih besar daripada yang ke istri yang 1 rupiah. Kenapa itu mau wajib ke istri? Udah diparak istrinya, pada dinas sinetron ayo, baik marah, tidak ada, mana rencana sama mana itu. Bukan itu ya, pasiannya. Tong nuntut bapak-bapak. Upamida kira, tapi insya Allah lah. Istri solehat menanti orang ya. Ya ayah wae sabar, ayah wae syukur. Istri solehat itu. Di mana itu solehatnya? Ladang tina pengawasan. Ladang tina pengajian muat ayah soleh baru. Jadi ajar muat. Ujung-ujung lahir solehat muat. Tapi berdasarkan mendapatkan pengajian ilmu segala macam. Nah yang keempat ayahnya terus yang ketiga tadi yang 7 dua Rasul itu jangan tinggalkan sedekah kemudian berwudu ya selalu harus punya wudu. Sebab Allah menyayangi pada orang yang memiliki wudu. Kata Ali, orang yang memiliki wudu seolah-olah dia sedang sholat padahal tidak sholat. Jadi seperti orang yang sedang sholat, orang yang punya wudu. Dan selalu didoakan oleh malaikat dengan doa, ampunilah dia dosanya dan sayangilah dia ya Allah. Jadi orang yang punya wudu, ya, orang yang wudu dicintai oleh Allah dan didoakan oleh malaikat. Doa nanti dia, ampuni ya Allah dosanya, sayangilah ya Allah. Yang terakhir, lalu istighfar, amalkan istighfar. Maka ini ayat yang terakhir, wabil ashari yastaghfirun. Orang yang takwa itu yang akan masuk surga itu adalah wabil ashari, orang-orang yang istighfar waktu sahur. Rasulullah maksum dijaga oleh Allah, dia punya dosa. Apabila dosa langsung ditegur, langsung dibetulkan. Contohnya oleh umat. Tetapi Rasulullah tidak pernah membuat istighfar 100 kali. Satu hari, 100 kali, 100 kali. Maka kita menghadapi kita umatnya yang tidak lepas dari banyak kesalahan, menghadap waktu penghijab, maka perbanyaklah istighfar terutama waktu sahur. Jadi ini tadi kaitannya dengan masalah qabla dalam kaum muslimin di dunia itu selalu berbuat baik. Yang kedua kan paling menerima maya jauh sedikit tidur waktu malam, wabil asharun yastaghfir istighfar waktu sahur. Mudah-mudahan dia bisa menguatkan ketakwaan kita semua. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan
dan Allah akan jamin ya orang-orang yang waktu jadi apa namanya itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang tidak kira-kira diberikan jalan keluar solusi dari segala urusan-urusan ini. Mudah-mudahan apabila ada manfaatnya itu bagi saya juga pada bapak ibu yang rangka telah berilmu ini sekali lagi pentingnya kita untuk menambah wawasan ilmu khususnya masalah agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.